Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan semangat, dengan penuh pelayanan yang tulus dan berbuah. Hari ini hari Senin tanggal 25 Juli 2022, gereja merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Saudara Saya mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita merayakan pesta Rasul Yakobus. Dia adalah saudara dari Yohanes, anak Zebedeus, yang sama-sama dipanggil menjadi Rasul Yesus. Kita mendengar dalam perikop Injil hari ini, ibu mereka, mama yang baik, tentu mengharapkan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya. Kita tidak tahu apakah anak-anak yang meminta melalui ibunya atau itu inisiatif dari ibu Yakobus dan Yohanes. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, permintaan yang diutarakan oleh ibu Yakobus dan Yohanes adalah permintaan yang sebetulnya sangat manusiawi. Dari kodratnya kita manusia memang senantiasa memiliki keinginan untuk menjadi lebih dihargai, menjadi lebih dihormati daripada orang lain. Apakah itu karena prestasi? Apakah itu karena status dan jabatan? Karena itu dapat dimengerti, bisa dipahami bahwa seseorang akan menjadi sangat marah, minimal tersinggung, bila dia diremehkan, bila dia disepelekan oleh orang lain, oleh sesamanya. Saudari-saudara, kita mendengar tadi terhadap permintaan kedua murid ini melalui ibunya. Ke-10 murid yang lain itu marah. Mereka marah. Kemarahan murid-murid yang lain kepada Yohanes dan Yakobus
yang telah terus terang meminta semacam hak istimewa duduk di sebelah kiri atau kanan Yesus, dalam arti tertentu juga adalah kemarahan yang timbul dari perasaan dianggap remeh atau disepelekan. Dalam rumusan yang agak lain, kemarahan itu bisa dibahasakan seperti ini. Apa sih istimewanya kamu berdua, Yakobus dan Yohanes? Sampai-sampai berani meminta tempat istimewa di samping kiri dan kanan Yesus di dalam kerajaannya. Apakah kami yang lain tidak layak untuk itu? Toh kita sama-sama Rasul Yesus. Mengapa kamu saja yang minta? Mengapa kamu saja yang merasa layak untuk itu? Kira-kira ada perasaan semacam itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih. Yang menarik justru adalah reaksi Yesus terhadap permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, dan menanggapi juga sekaligus reaksi para murid yang lain yang marah. Ketika semua murid lain ramai-ramai memarahi Yakobus dan Yohanes, dia memanggil mereka dan mulai mengajarkan mereka suatu pesan yang sangat penting, yaitu supaya mereka tidak mengandalkan kuasa dan tangan besi ketika mereka menjadi seorang pemimpin, ketika mereka memiliki sebuah status dan jabatan apapun itu. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang senang main kuasa, yang otoriter, yang selalu unjuk kekuatan di hadapan rakyatnya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, seseorang harus menjadi pelayan bagi yang lain, menjadi hamba dari semuanya. Maka di sini ada spiritualitas kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus, bahwa seorang pemimpin harus menjadi hamba, harus menjadi pelayan, menjadi abdi, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan yang nyata. Pemimpin yang baik tidak menuntut hak istimewa. Pemimpin yang baik tidak meminta diperlakukan lebih terhormat dari yang lain. Sebaliknya dia harus siap menjadi yang terkecil, yang terpinggirkan, yang bersedia melayani dan mengabdi kepada semua tanpa membeda-bedakan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini ketika Yesus mengajar demikian, dia sebetulnya kemudian menunjukkan contoh yang sejati bagaimana menjadi pelayan, bagaimana menjadi hamba. Sebagaimana dia juga kutip tadi, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia anak Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, anak Allah yang maha tinggi. Kedudukannya sangat tinggi. Namun ia toh mau menjadi manusia. Itu berarti yang maha tinggi turun menjadi manusia. Mengambil level terendah. Menjadi sama seperti kita. Dia mau menjadi kecil untuk meneladankan kebaikan, teladan pelayanan. Yesus menegaskan dengan contoh dirinya sendiri bahwa siapapun yang mau menjadi pemimpin, siapapun yang mau menjadi besar, dia harus siap menjadi pelayan. Seorang yang besar hendaklah melakukan pelayanan baik dari hal-hal yang kecil sekalipun. Lebih indah melayani lebih dulu daripada hidup dilayani, apalagi bergaya dilayani. Membiarkan diri dilayani adalah bentuk kesombongan ketika kita seharusnya mampu melayani
sesama. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini Anda kembali di awal pekan ini melakukan tugas-tugas Anda apapun itu, entah di rumah, di kantor, di instansi, di lembaga-lembaga, atau di mana saja. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, dengan murah hati, dalam semangat pengabdian, dalam semangat pelayanan, tanpa membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain, tanpa menuntut untuk dihormati setinggi langit, tanpa menuntut supaya statusmu diangkat setinggi-tingginya. Biarlah kebesaranmu ditunjukkan, terwujud di dalam pelayanan yang luar biasa, di dalam semangat untuk mengabdi, untuk menghamba, untuk melayani. Sebab sekali lagi, kebesaran seseorang bukan dilihat dari apa jabatannya, apa statusnya, tetapi siapa yang terlayani oleh dia, apa yang dia lakukan dengan semangat pengabdian, tanpa bersungut-sungut, tanpa meminta hormat, tanpa mencari muka, tanpa terlalu menonjolkan status dan jabatan apapun. Semoga kita boleh melayani dengan tulus dan murah hati, dengan semangat mengabdi, semangat menghamba. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini Engkau mengajari kami apa artinya kebesaran di hadapan-Mu. Bahwa untuk menjadi besar, kami harus siap menjadi pelayan yang tulus, dengan semangat mengabdi, menghamba, dan melayani, tanpa menuntut status dan jabatan, tanpa membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tanpa berusaha menonjolkan diri, tanpa mencari hormat dari sesama. Biarkanlah kami menjadi alat-Mu untuk sesama. Biarkanlah kami lebih dahulu melayani dan menghindari godaan untuk selalu dilayani, dihormati. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, karena tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tetaplah juga menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.